Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kurang keras saudara, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Saya bersukacita saudara, kami segenap tim GBI PRJ sungguh bersukacita dapat berjumpa kembali di rumah Tuhan. Hari ini saudara, saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin.
So hari ini maka layaklah setiap kita bawa ucapan syukur, pujian, penyembahan kita yang terbaik. Amin. Saudara siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapak kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan. Hari ini kami rindu menyenangkan hati Tuhan dan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap berkat kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hari ini kami buka hati kami dan biarlah hadirat Tuhan turun memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah senantiasa nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap ibadah Tuhan. Haleluya, amin. Biar hari ini kami datang tidak dengan tangan hampa Tuhan Yesus, tapi kami datang dengan bawa ucapan syukur, pujian dan sembah kami yang terbaik, nyanyian kami yang terbaik, hanya untuk satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Suaramu nyatakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Biar kami bawa hanya yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau baik bagi setiap hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari dengan segenap hati-Mu, mari nyatakan bersama. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur kami Tuhan, menyatakan setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Kami persembahkan hidup kami, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa,
persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya. Mari lebih lagi nyatakan segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Nyatakan segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya. Persembahan yang terbaik, saudara. Bawa sembahmu, bawa ucapan syukur, bawa pujian pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Yesus. Oh, sebab itu kami bawa sembah, sebab itu kami bawa ucapan syukur hanya kepadamu.
dan kebenaran. Ku sembah Kau, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sekali lagi kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, dalam roh dan kebenaran. Sebab tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Dari tempat ini sepakat kami nyatakan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah siap lebih lagi untuk Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kau umat-umat yang bersuka cita, angkat tanganmu, bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Haleluya. Sebab sukacita Tuhan sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Angkat suaramu. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan
Kan ku izinkan ketakutan. Kepada siapa saudara? Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Angkat tanganmu, nyatakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Angkat tangan, sukacita, come on. Sukacita dalam Tuhan biar melimpah bagi setiap saudara dan saya. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Saya mau dengar tepuk tangan orang-orang yang bersukacita. Come on. Haleluya. Mari bawa hatimu bersukacita saudara. Kita bersukacita di rumah Tuhan. Sebab sukacitanya mampu memulihkan. Sukacitanya mampu menyembuhkan setiap kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bersukacita. Hey. Saya percaya jemaat Gemi Birthday suaranya bisa lebih keras lagi. Oke, sama-sama. Sukacita
kami naikkan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapak kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau sedang menyatakan kebangkitan dan pemulihan atas bangsa kami. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya. Oleh karena itu bangkitlah Indonesiaku, bangkitlah Indonesiaku, sebab terang-Mu sudah datang, kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Dari pulau-pulau Sabang sampai Merauke dipenuhi shalom Tuhan. Bapak kami berdoa menjelang pemilu tahun 2024. Kami percaya Tuhan semua pihak bersatu hati untuk mensukseskan pemilu dengan jujur, aman dan damai. Kami minta presiden yang takut akan Tuhan, yang nasionalis dan toleran. Bapak kami berdoa untuk pemimpin kami Pak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Berikan Tuhan hikmat Tuhan yang berasal daripada-Mu. Engkau melindungi, Engkau menyertai Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia sehingga ada keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, semakin dipakai Tuhan. Oh Tuhan, berikan Tuhan kepekaan lebih lagi untuk membawa api Pentakosta yang ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami menopang gembala terkasih kami Dr. Rianto, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menguatkan hamba-Mu Tuhan untuk membawa kami jemaat CK7 Tuhan menjadi umat yang layak dan berkenan kepada Engkau. Seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada di CK7 akan bangkit dari mereka penginjil-penginjil besar yang akan menjangkau seluruh suku-suku dan bangsa. Mereka akan berjalan di dalam mujizat dan tanda-tanda heran. Mereka akan semakin next level di dalam iman, ketaatan, pengabdian dan kedalaman dengan Tuhan. Mereka akan melakukan kehendak Bapa sampai gelombang api lawatan terbesar terjadi di akhir zaman ini. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan, sampai kerajaan Tuhan ditegakkan di seluruh bumi, sampai amanat agung-Mu diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Saudara diberkati oleh pujian penyembahan saudara. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Baik, kami rindu menyambut saudara. Apakah ada yang baru pertama kali datang beribadah pada ibadah hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Oh, ada di sebelah kiri saya, ada di tengah juga. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah saudara. Selamat beribadah. Bagi Bapak Ibu Saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara meng-scan QR Code yang ada di layar di depan. Dan berikutnya saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Dan bagi saudara yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Nanti akan dibantu oleh para pengerja kami. Persembahan dapat dilakukan melalui scan kris saudara yang ada di bangku di depan saudara masing-masing, dan pastikan untuk nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya saya undang sekali lagi semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi, haleluya, amin. Selamat memberi saudara. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Raya Onsite hari Minggu 16 Juli 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Mandiri Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang professional and couples 2 PM service. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rumah Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan atau masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sedang menghadapi persoalan, masalah, serta pergumulan apapun untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang diadakan secara hybrid, onsite dan online. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk onsite diadakan di GBI PRJ, Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa penyembahan kami. Kami mau bawa hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami ingin mengejar hadir-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup
Berbahagialah jemaat GBI PRJ yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jemaat GBI PRJ yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tepuk tangan sekali lagi. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana, agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Hamba mohon kepadamu Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja, memampukan kami, bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan hamba percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan, yang sedang dalam kebimbangan Tuhan berikan kepastian jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami mohon izin menggunakan teknologi ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Jemaat GBI PRJ yang sangat dikasihi Tuhan, saya sungguh bersyukur kalau saya boleh ada hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan yang besar. Dan terima kasih Bapak Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang memberikan kesempatan ini. Saya Victor Abraham, saudara, boleh ada kembali bersama-sama dengan saudara. Tentunya bukan sebuah kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan buat kita semua. Dalam hidup ini saudara, kita perlu Tuhan. Kita harus datang ibadah. Karena manusia seringkali berbuat salah. Tentunya saudara dan saya pernah menyesal. Karena penyesalan itu datangnya kan selalu di belakang. Kalau datangnya di depan itu namanya pendaftaran saudara. Kalau di belakang baru penyesalan. Jadi supaya kita tidak sering menyesal, kita perlu Tuhan. Kita harus datang ibadah supaya kita boleh mengalami yang namanya pertumbuhan. Saudara, saya akan sama-sama mengajak saudara untuk melihat dalam slide multimedia yang saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita semua. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat dalam ayat Markus 5 ayat 39b dan di sebelahnya Markus 5 ayat 40. Saya rindu mengajak Bapak Ibu, setiap ayat yang tampil di layar kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Setuju ya? Mulai 1, 2, 3. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ini kata Yesus kepada orang-orang, kepada para penduka profesional yang diundang pada saat itu. Dan kemudian kita lihat jawabannya saudara, pada ayat yang ke-40 apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saudaraku, mari kita lihat sama-sama mengapa mereka tertawa. Saya mau tanya. Saudara, kalau orang tertawa itu ada dua hal. Kalau orangnya punya kemampuan lebih tinggi, misalnya ada A dan B, A-nya kemampuan lebih tinggi, saudara, terus menertawakan si B, berarti maaf dia sombong, betul ya? Namun yang kedua, saudara, kenapa orang tertawa? Yang kedua, karena kemampuannya lebih rendah. Nangkap ya saudara ya? Karena nggak nyampe cara berpikirnya. Karena dia nggak paham gitu. Maka dia tertawa dalam kebodohannya. Dia nggak tahu bahwa yang dia hadapi adalah raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa buat setiap saudara dan saya juga, amin. Jadi saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita perlu untuk merenung sejenak.
kita jangan menjadi orang yang dua-dua ini. Jangan tertawa karena sombong juga, melihat kita lebih hebat dari orang lain. Tapi juga jangan sampai kita juga tertawa karena kita nggak sampai cara berpikir kita sama apa yang Tuhan kehendaki. Makanya mari kita belajar bersama-sama, lebih baik saudara, kita berdoa setiap saat, kita minta sama Tuhan, Tuhan terjadilah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, bukan apa yang aku kehendaki. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudaraku yang terkasih, saya akan kasih perumpamaan kepada setiap saudara, kita akan lihat sama-sama. Saya percaya ini perumpamaan yang kiranya boleh menjadi berkat buat setiap kita. Ada A dan B saudara. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka mulai pekerjaannya juga bersama-sama. Kemudian dari tahun ke tahun, selama 3 tahun kemudian, ternyata saudara, yang B ini lebih berhasil daripada si A. Kenapa saudara? B bisa lebih berhasil dari si A. Mereka kerja sama-sama, mulai sama-sama, dan mereka juga teman sekolah saudara. Ternyata si A ini, saudaraku yang terkasih, yang kok tidak lebih berhasil dari B, di tengah dia bekerja, suka kadang-kadang buka medsos ya, jujur ya. Jadi lebih banyak lihat daripada mungkin bekerja. Kadang-kadang sudah di tengah dia bekerja, kadang-kadang suka telat ya saudara. Apalagi mungkin banyak contoh-contohnya. Ternyata yang B ini saudara, saya gambarkan dengan sesuatu yang berbeda. Yang B ini pengen juga kan, gak ada salahnya saudara. Gak ada salahnya buka medsos, betul gak? Tadi saya lihat ada beberapa yang foto, silakan ambil foto, jangan lupa tag @GBIPRJ. Apalagi kan ada aplikasi yang baru nih, Threads ya saudara, yang katanya dalam 3-4 hari udah 70-80 juta orang yang download. GBIPRJ pun ada di Threads saudara. @GBIPRJ gitu ya saudara ya. Nah, yang membedakan A dan B saudara, yang B ini saudara ketika kadang kepengen lihat medsos juga, lagi pengen lihat medsos, saudara yang terkasih, tiba-tiba enggak. Paham sampai di sini saudara? Saya ulangi ya, kasih dulu gambar warna lain deh ya saudara ya. Yang B ini pengen juga kadang-kadang ketika kerja lihat medsos, tapi tiba-tiba hilang saudara. Yang B ini pengen kadang-kadang males-malesan, telat dikit saudara, tapi baru mau berpikir aja, udah hilang lagi saudara, enggak telat saudara. Baru kadang-kadang mau kecewa saudara, kadang-kadang mau kecewa, hilang juga kecewanya. Saudara saya yakin yang B ini orang yang dipilih Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang dipakai Tuhan, yaitu saudara dan saya, jemaat GBI PRJ yang terkasih, amin. Jadi memang sama sih, kadang-kadang pengen juga nih lihat ini, pengen lihat itu, tapi langsung hilang, berubah, langsung fokus pada tanggung jawab. Itu bedanya saudara. Kenapa dua-dua sama-sama mulai pekerjaannya, tapi yang membedakannya adalah karena yang B ini lebih sungguh-sungguh kerjanya. Ada banyak keterbatasan demi keterbatasan dalam hidup kita. Seperti tadi ketika Yesus berkata, anak ini tidak mati tapi tidur. Orang-orang tertawa karena mereka terbatas. Mereka tidak memahami ada banyak hal luar biasa yang Tuhan sanggup lakukan. Yang Tuhan sanggup kerjakan dalam kehidupan mereka. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya angkat tema Overcoming Limitation. Mari saudara bangkit. Ada banyak keterbatasan-keterbatasan dalam hidupmu. Tapi bersama Yesus, saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Katakan begini buat diri kita, aku memang terbatas, tapi Tuhanku hebat. Begitu saudara? Tuhanku hebat. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saya yakin dan percaya tema ini boleh menjadi berkat. Dan kita akan sama-sama saudara diberkati dari khotbah ekspositori yang mengekspos satu perikop dari Alkitab yang saya akan ajak saudara membaca ayat demi ayat yang saya yakin dari ayat demi ayat ini sungguh pasti memberkati setiap kita. Kita akan sama-sama lihat saudaraku yang terkasih dari firman Tuhan, sama-sama kita baca Markus pasal 5 ayat 21. Markus pasal 5 ayat 21, perlahan-lahan kita baca sama-sama dengan suara keras. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada
di tepi danau, saudara. Saudara, saya pernah beberapa waktu yang lalu, saya pernah menggambarkan tentang ketika Tuhan Yesus ada di tepi danau, ya saudaraku yang terkasih, ini danau. Kemudian pada saat Tuhan Yesus ada di tepi danau, ada orang banyak di sana, Kemudian Tuhan Yesus tidak langsung mengajar, tapi Tuhan pinjam yang namanya perahu Simon. Dia naik ke perahu Simon dan setelah itu dia mengajar. Saudara, tapi ini beda. Kita akan lihat kembali sama-sama, ada sesuatu yang berbeda, yang lain. Ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan Jadi kalau awal waktu Yesus ada di Danau Genesaret, orang banyak melihat dia dan ingin mendengar dia mengajar. Yesus naik ke perahu Simon dan mengajar. Tapi pada kondisi ini ada orang banyak juga mengikuti Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di tepi danau, tapi kenapa dia tidak langsung mengajar? Tapi kemudian dia pergi, saudara. Seperti apa yang tadi kita sudah lihat sama-sama. Kenapa, saudara? Kita akan lihat sama-sama mengapa Tuhan Yesus tidak mengajar seperti ketika ia naik ke perahu Simon. Kita baca lanjutannya, Markus 5 ayat 22. Yuk dengan suara keras. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Lanjutannya ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, rupa-rupanya kenapa Yesus tidak mengajar ketika Tuhan sedang berada di tepi danau. Seperti ketika waktu dia naik ke perahu Simon. Karena ada seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadah yang dimaksud adalah rumah ibadah orang Yahudi atau dikenal dengan nama sinagog, saudara. Kepala rumah ibadah orang Yahudi yang datang. Di mana kita tahu bersama bahwa kepala rumah ibadah ini, para koleganya tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Namun orang ini datang, saudara. Dan tadi kita baca pada ayat yang sebelumnya bahwa orang ini tersungkur. Betul ya saudara ya? Tersungkur. Mari kita lihat sama-sama apa arti kata tersungkur. Yuk sama-sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jatuh, terjerembab dengan mukanya mengenai tanah. Bisa dibayangkan mengapa Tuhan Yesus pada saat itu yang sudah ditungguin begitu banyak orang, dia tidak mengajar, dia pergi karena ada seorang kepala rumah ibadah. Seorang yang dituakan. Jadi pada saat itu bukan gembala jemaat, tapi ini kepala rumah ibadah orang Yahudi. Berarti orang yang dituakan dan kemudian dihormati, diangkat, dipercaya menjadi kepala rumah ibadah. Dan orang ini datang tersungkur, saudara. Tidak mudah, mungkin kita sering berlutut begitu, tapi kalau tersungkur tadi kan sampai mukanya itu tempel sama tanah, saudara. Bagaimana orang yang dihormati, seorang tua-tua, orang Yahudi yang dimana koleganya tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Dia datang dan Tuhan yang pertama, Tuhan menghargai dia, saudara. Ini kepala rumah ibadah. Di depan begitu banyak orang, dia datang, dia sujud, dia tersungkur, wajahnya sampai ke tanah, Tuhan menghargai dia. Jadi kalau saya sedang membayangkan Tuhan ini luar biasa, sangat menghargai orang-orang. Sama seperti kalau hari ini saudara datang ibadah, karena saudara menghargai panggilan Tuhan untuk datang beribadah. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus, amin. Gereja GBI PRJ sudah menyiapkan segala sesuatu untuk pelayanan ini dengan luar biasa.
Dan karena saudara menghargai, gereja menghargai, maka nyiapkan ibadah dengan baik. Saudara menghargai ada ibadah, saudara datang. Maka kita sedang menjalankan apa teladan yang Tuhan Yesus juga lakukan. Yaitu Tuhan Yesus pun menghargai. Namun di atas menghargai itu saudara, ada pesan yang pertama yang saya percaya ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Pesan yang pertama adalah priority scale, skala prioritas. Yesus harus juga mengajar kepada orang banyak yang ada di sana. Tapi ketika Yesus mau mengajar, ada seorang kepala rumah ibadah, saudara, bukan hanya dia seorang kepala rumah ibadah, tapi dikatakan bahwa anaknya yang berusia kurang lebih 12 tahun sakit dan hampir mati. Kitab Injil yang lain juga mengatakan yang sama, sakit dan hampir mati. Tapi dalam kitab Injil Matius dikatakan dia telah mati. Diperkirakan atau ditafsirkan dia hampir mati atau dia sudah mati. Tapi Yairus punya harapan bahwa ketika Yesus datang dan menumpangkan tangan, maka anaknya sembuh. Sama seperti saudara dan saya ketika kita sedang dalam masalah, betul saudara? Kadang-kadang kita punya masalah yang berat dan besar saudara. Tapi percayalah, masih ada harapan di dalam Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya. Sekalipun kadang-kadang kita melewati perjalanan yang sulit, tapi saya yakin jemaat GBI PRJ tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib, tepuk tangan yang hebat. Nah, lihatlah cara Tuhan Yesus ini. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang skala prioritas. Ada orang banyak, wah luar biasa nih dilihat banyak orang. Tapi dia tinggalkan itu karena ada sesuatu yang lebih mendesak. Yaitu seorang anak yang hampir mati. Seorang anak yang harus segera ditolong. Maka bagaimana supaya saudara dan saya bisa lewat atau melampaui segala keterbatasan kita dalam hidup kita sehari-hari, kita juga harus belajar yang namanya skala prioritas. Saudara, dalam hidup ini ya, kalau saya gambarkan di sini, saudara lihat ya, dalam hidup ini ada pekerjaan mendesak, betul ya? Kemudian ada pekerjaan berat. Kemudian ada pekerjaan rutin. Sama kemudian berikutnya adalah pekerjaan jangka panjang. Kadang-kadang kita tidak bisa melewati keterbatasan kita karena kita sedang bingung, kita sedang kecewa, kita sedang nggak tahu mau ngapain. Padahal dari apa yang Tuhan lakukan tadi, ingatkan saudara bahwa dalam hidup ini memang banyak sekali yang harus kita lakukan. Tapi bagaimana supaya bisa menjadi orang yang going to the next level adalah orang-orang yang mengerti mana yang harus saya kerjakan karena ini mendesak. Kemudian mana yang harus saudara dan saya kerjakan karena ini yang berat. Akan mengganggu pikiranmu, akan mengganggu keluargamu. Dan mana yang harus dikerjakan yang rutin-rutin itu nomor 3 saja saudara. Dan mana yang jangka panjang. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang muda di balik saudara. Memang hidup ini harus mengerjakan hal-hal untuk jangka panjang. Tapi ada banyak orang muda berandai-andai jangka panjang. Wah, saya satu ketika akan jadi orang hebat. Tidak salah, Tuhan bisa pakai. Amin. Tapi kemudian gak ngapa-ngapain saudara. Duduk aja dan terus berpikir, jangka panjang seperti ini bagaimana ya. Gak ngapa-ngapain, akhirnya yang mendesak tidak dikerjakan. Yang berat-berat tidak diselesaikan. Bahkan ada sebagian orang berkata, wah saya lagi berat nih, pikirannya lagi pusing. Ada tagihan ini, tagihan itu. Saya kayaknya harus healing dulu. Salah gak kalau healing saudara? Gak salah. Tapi kalau masalahnya sedang banyak, kemudian pergi healing, itu namanya mindahin masalah. Pulang dari healing tagihannya tambah banyak. Tagihan yang lama tambah tagihan yang baru. Tambah pusing. Jadi gimana? Harus mengerti skala prioritas. Tidak semua keinginan kita harus kita jalankan hari ini. Setuju katakan amin? Kadang-kadang kita harus nahan hati kita. Setuju gak saudara? Kita harus tahu nih mana yang lebih mendesak. Semua orang kepengen sesuatu yang enak, yang baik, yang bagus, yang indah. Semua kepengen. Tapi dalam kita menjalani kehidupan ini jujur kadang-kadang ada masalah persoalan yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Mari belajar tentang yang namanya skala prioritas. Selesaikan step by step. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena Tuhan
yang menyertai saudara akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan ajaib. Amin. Saudara, Daniel bisa begitu hebat karena Alkitab catat because an excellent spirit was in him. Daniel bisa begitu hebat karena ada roh yang luar biasa di dalam dia. Saya yakin roh yang luar biasa juga ada di dalam jemaat GBI PRJ, katakan amin. Daniel tidak minta ketika masuk ke gua singa, Tuhan kalau bisa bikin singa hilang dari situ. Tuhan kalau bisa sebelum saya masuk singa udah mati dulu. Enggak saudara, tetap dia masuk. Tapi orang yang sungguh-sungguh diurapi Tuhan, dipilih Tuhan, ada roh yang luar biasa di dalam dia. Ketika masuk di sana, singa tidak bisa mengapa-apakan dia. Betul? Kadang-kadang kita minta Tuhan masalah ini selesaikan Tuhan, masalah biar hilang-hilang. Kok nggak hilang-hilang saudara? Tuhan izinkan kita menghadapi masalah itu. Tapi masalah itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Tepuk tangan yang hebat. Karena Allah yang setia selalu ada dan selalu menyertai saudara dan saya. Sehingga kita cakap, kita mampu, kita bisa mengerjakannya dengan baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sekarang kita masuk saudara ke pesan yang kedua. Markus pasal 5 ayat 35, saya ingin ajak saudara membaca sama-sama dengan suara keras. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ini hal paling susah saudara. Ketika dia sudah jauh-jauh datang, yang namanya orang tua itu sangat mengasihi anak-anaknya. Saya yakin nih Bapak Ibu semua ya, yang punya anak 5 pun, gak mungkin kalau satu sakit terus suaminya bilang buat istri gak apa-apa mah, masih ada cadangan 4, 5, satu hilang masih ada 4. Gak mungkin. Pasti 5 anak pun semuanya kalau ada satu yang sakit kepikiran. Ini anak yang satu sakit pasti dia kepikiran. Lagi tunggu Tuhan Yesus sudah tinggalkan orang banyak, mau pergi ke rumahnya Yairus. Tiba-tiba di tengah perjalanan saudara, keluarganya bilang jangan nyusah-nyusahkan lagi. Sebab anakmu sudah mati. Saudara, saya ngajak baca lagi. Yesus berkata kepada Yairus, percaya saja. Yuk katakan sama-sama dengan saya, percaya saja. Bilang buat diri sendiri yuk, percaya saja. Amin. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Saya punya teman, bukan di Jakarta, di satu kota yang saya tidak sebut. Suami istri ini mulai usaha. Puji Tuhan mulai baik. Tuhan karuniai anak pertama saudara. Wah semua berjalan baik, senang sekali. Usaha juga berjalan dengan baik. Kemudian atas izin Tuhan istrinya mengandung anak yang kedua. Wah mereka senang, bahagia. Usaha dibangun dengan baik, anak pertama sudah mulai besar. Tuhan karuniai istrinya mengandung anak yang kedua. Waktu usia kehamilan mungkin 4-5 bulan, suami istri ini pergi ke Singapura, saudara. Sambil jalan-jalan bersama dengan anak pertama, sambil juga pergi untuk check up. Pemeriksaan biasalah namanya orang mengandungkan juga harus pergi periksa. Setelah melakukan check up, saudara, si dokter ini wajahnya tiba-tiba sepertinya kok berbeda gitu. Kok gak senyum, ada apa? Suami istrinya bertanya-tanya, mengapa dokter? Kemudian dokter di Singapura ini berkata, dari hasil pemeriksaan buat anak, ya, buat bayi dalam janin dalam kandungan ini, kami temukan bahwa janin ini jantungnya sangat lemah. Dan setelah kami berdiskusi dengan beberapa dokter yang lain, sebaiknya dengan yang sangat lemah ini sebaiknya tidak dilanjutkan. Karena sangat berisiko sangat besar. Saudara, sedihlah hati suami istri ini. Mereka sangat cinta Tuhan, mereka sering rajin beribadah, dan kemudian mereka minta waktu untuk berdoa. Ketika mereka berdoa saudara, ayat ini juga ingatkan mereka, percaya saja. Percaya saja, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kamu tidak punya hak. Begitulah kira-kira saudara. Datanglah mereka ke dokter. Kemudian suami istri berkata, dokter, kami sudah putuskan
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kami tidak punya hak, tolong tetap lanjutkan. Belum selesai, dokter di Singapura menyampaikan hal yang kedua. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu melanjutkan, dan apabila nanti yang kedua ini lahir, dan benar sesuai dengan diagnosa yang ada, maka anak ini di usia bulan mungkin 5 bulan atau berapa bulan saya lupa pastinya, harus operasi besar dengan biaya yang sangat besar. Disampaikan kira-kira biayanya seperti ini. Saudara, yang kedua ini lebih berat, saudara. Kalau tadi yang pertama sudah berdoa, percaya saja Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang kedua, biaya yang disampaikan, saudara, dihitung sama mereka. Waduh, ini usaha yang sudah dibangun sedang berjalan mulai baik nih, dijual semua aja, sama semua-muanya. Mungkin habis, belum tentu cukup, saudara. Karena katanya operasinya akan berkali-kali. Kemudian muncul dalam pikiran mereka, bagaimana ya dengan anak pertama? Masa kami harus mengorbankan masa depan anak pertama karena mempertahankan anak kedua ini? Bagaimana nih Tuhan? Mereka orang yang cinta Tuhan. Berdoa lagi, saudara. Muncul lagi tadi, percaya saja. Yuk katakan sama-sama dengan saya sekali lagi, percaya saja. Dia semakin kuat dan kembali datang berkata, kami tetap lanjutkan. Tuhan akan mencukupkan, percaya saja. Jalan waktu saudaraku yang terkasih, mereka yang maaf, awalnya setiap hari ada sukacita, menjadi kadang-kadang jujur sebagai manusia ada murungnya, saudara. Ada rasa bagaimana gitu di hati, ada rasa gak enak gitu di hati, saudara. Tapi mereka terus berdoa, semakin dekat dengan Tuhan, itu yang benar. Lagi ada masalah, jangan jauh dari Tuhan. Harus semakin dekat dengan Tuhan, amin. Dan akhirnya saudaraku yang terkasih, lahirlah anak yang kedua ini. Ketika anak yang kedua lahir, saudara, dan kemudian dokter memberitahukan kondisinya memang benar, jantungnya lemah. Harus di usia kesekian bulan operasi besar. Saya singkat-singkat ceritanya. Tepat waktu operasi, biayanya besar, operasi yang lama. Setelah lama pun gak sadar-sadar anaknya. Mereka berdoa terus. Dan puji Tuhan, di hari kesekian anaknya sadar, saudara. Operasinya berhasil. Tepuk tangan dulu yang dahsyat. Ada lanjutannya yang menarik, saudara. Setelah selesai, dokter manggil lagi orang tua ini, suami istri. Dan dokter berkata, operasinya berhasil. Mungkin harus operasi lagi nanti. Tapi yang jelas Pak, Bu, anak ini jantungnya tetap masih lemah. Jadi pesannya apa Bapak Ibu? Bapak dan Ibu tolong sama anak ini atau di depan anak ini tidak boleh berbicara terlalu keras sampai dia kaget. Nangkap sampai di sini saudara maksudnya? Maksudnya begini nih, kalau di rumah kan suka begini nih. Kalau suami lagi marah sama istri, mama tuh kan begitu kan saudara. Nah itu anaknya bisa mati saudara kalau dengar kayak gitu. Ya kan? Jadi ibu-ibu ini penting nih saudara ya. Kalau teriak-teriak di rumah anak masih hidup, puji Tuhan ya saudara ya. Ini keluarga ini ya, tidak bisa ya. Jadi kalau ibu suka marah, papa kenapa pula? Itu mati langsung saudara anaknya. Jadi gimana kalau bicara? Kalau mau marah, udah mau marah, mama. Udah mau marah lagi, papa. Karena bahaya anaknya bisa mati saudara. Saya pikir wah ini ceritanya memberkati saya juga saudara. Kita berarti sekarang puji Tuhan ya. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pulang nanti ada yang teriak-teriak, awas loh, untung anak kita gak mati gara-gara teriak begini. Iya kan? Saudara puji Tuhan, rupa-rupanya Tuhan pakai cara ini. Jadi mereka dalam keluarga kalau ngomong tuh harmonis banget, saudara mau makan. Papa udah makan belum? Kenyang gak? Gitu kan saudara. Keluarga mereka jadi bahagia saudara. Dan Tuhan tolong, sekarang bisnisnya aduh diberkati Tuhan luar biasa. Artinya Tuhan selalu ada di setiap musim di hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib, saudara. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus masih berbicara dan tidak segera ke rumah Yairus? Kenapa Yesus masih berbicara sampai akhirnya ada orang yang datang dan berkata, anakmu sudah mati. Kenapa saudara? Yuk kita lihat lagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Jadi untuk pergi ke rumah Yairus, Yesus mula-mula di danau. Tapi danau ada orang banyak. Yesus tinggalkan ikut ya sama Yairus. Di tengah perjalanan kan harus cepat ini saudara, anaknya hampir mati. Betul saudara? Di tengah perjalanan Yesus berhenti lagi. Pakai bicara, siapa yang menjamah jubahku? Pasti masih ingat dong tentang ini. Saya ajak bacanya tidak semua karena waktu. Kenapa Yesus harus berbicara saudara? Saya belajar luar biasa. Jadi begini, tradisi Yahudi saudara. Seorang perempuan yang pendarahan itu siapa yang menyentuh atau dia menyentuh jubah orang tersebut maka dikatakan najis. Dan perempuan yang pendarahan ini sesuai dengan adat mereka pada saat itu dipastikan selama 12 tahun dia nggak pernah boleh masuk rumah ibadah karena dikatakan najis. Jadi hal pertama yang kita belajar, Yesus selalu punya skala prioritas. Ada yang mendesak anak Yairus. Tengah perjalanan ada yang mendesak perempuan 12 tahun pendarahan. Saudara nggak gampang saudara. 12 tahun menderita pendarahan. Gak gampang, dia sudah menghabiskan semuanya untuk tabib-tabib, tapi tidak ada gunanya. Kemudian saudara, dia pun tidak bisa masuk rumah ibadah. Saudara, saya sedang membayangkan dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih sakit. Dia pernah berpikir gak sih 12 tahun kemudian dia sembuh? Gak tahu, betul saudara? Dia gak tahu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kadang-kadang kita dalam pikiran kita ini mungkin gak sih? Tahun depan bisa gak sih? Udah gak usah mikir, lakukan saja. Tuhan pasti memberikan tepat waktu buat saudara dan saya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Walau kadang harus lewati hal-hal yang tidak mudah. Tapi dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Nah istimewanya saudara. Tuhan Yesus dalam pelayanannya sangat rapi saudara. Dia dipanggil sama kepala rumah ibadah orang Yahudi. Mau pergi ke rumahnya untuk tumpang tangan atas anaknya. Sementara orang-orang Yahudi tahu kalau orang yang pendarahan menjamah jubah Yesus. Maka Yesus pada saat itu disebut najis. Murid-murid memang bilang bahwa siapa yang tahu nggak ada ini orang banyak. Tapi namanya orang yang suka cari kesalahan. Biar banyak pasti kelihatan. Setuju saudara? Yesus harus berbicara. Yesus harus bertanya. Siapa yang menjamah jubahku? Tuhan sangat rapi loh saudara. Supaya apa? Supaya perempuan ini mengaku bahwa saya dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Seketika itu juga dia sembuh. Tepuk tangan dulu buat mujizat yang luar biasa. Dan seketika itu juga sesuai dengan kepercayaan orang Yahudi, Tuhan tidak najis. Betul ya saudara? Jadi kalau boleh saya bilang saudara, pada pesan yang kedua ini saudara sama-sama kita lihat, being on track. Tuhan sedang ajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Tujuannya mau tolong anak Yairus, tujuannya harus lari buru-buru ke anak Yairus, tapi harus on track. Ada perempuan 12 tahun pendarahan yang sentuh jubahnya. Ada celah di mana Yairus akan jadi masalah. Ada celah nanti orang yang lihat bilang, wah Yesus kesana nih. Sesuai adat Yahudi, ada perempuan pendarahan sentuh jubahnya. Maka dia harusnya gak boleh. Betul saudaraku yang terkasih? Ada celah untuk Yairus. Tuhan tidak mau ada celah itu. Maka dalam pelayanannya, dia pun melakukan dengan rapih. Katakan sama-sama dengan saya, rapih. Dengan on track, dengan baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Perempuan ini mengaku supaya pada saat itu tidak ada celah lagi karena dia sudah sembuh. Maka pada saat itu tidak ada alasan untuk orang berkata Yesus najis. Betul saudara? Makanya Tuhan melangkah lagi, melakukan lagi sesuai di track yang benar. Namun sebelum saya lanjut, meskipun saudara dan saya sudah ada di track yang benar, tapi engkau pun tetap harus melangkah. Karena di track yang benar pun tidak akan pernah sampai kalau kita tidak melangkah. Betul? Di track yang benar pun tidak akan pernah sampai kalau kita cuma diam aja dan gak ngapa-ngapain. Betul gak saudara? Kita harus melakukan bagian kita. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dengan bagian Tuhan. Dia selalu ada di setiap musim di hidup saudara dan saya untuk menolong saudara dan saya. Amin. Itu adalah pesan yang kedua dan pesan yang berikutnya saudara. Saya akan ajak saudara untuk lihat sama-sama. Dengan suara keras kita baca. Markus 5 ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Jadi ketika melanjutkan lagi perjalanan, mau pergi ke rumah Yairus, Tuhan hanya minta 3 orang ini, saudara. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Pertanyaannya, mengapa hanya Petrus, Yakobus dan Yohanes? Saudara, bukan hanya peristiwa ini loh.
Ketika Tuhan dimuliakan di atas gunung juga Tuhan ajak Petrus, Yakobus, Yohanes. Ketika masuk di Getsemani bersama dengan 11 murid karena Yudas menjualnya. 8 tunggu di depan, 3 yang masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa, saudara? Tentunya kita ingat peristiwa di mana Tuhan ada di tepi danau Genesaret. Di sana ada nelayan-nelayan yang gagal. Namanya Petrus, juga ada Yakobus, Yohanes, saudara. Kemudian di tengah kegagalan mereka, Tuhan pinjam perahu mereka. Mereka kasih perahunya. Kemudian Tuhan naik ke perahu mereka. Tuhan mengajar, mereka tunggu. Setelah itu, padahal mereka sudah capek, gagal, dan lagi ribet dengan jalannya yang sedang penuh dengan kotoran karena tidak berhasil nangkap apa-apa. Nah, orang-orang ini memberikan perahunya buat Tuhan Yesus mengajar. Setelah itu mereka ikut mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Setelah itu Tuhan minta mereka menolakkan perahu ke tempat yang dalam. Mereka berhasil tangkap. Bahkan dikatakan 2 perahu berisi ikan sampai penuh hingga hampir tenggelam. Betul saudara pernah ingat tentang itu? Setelah selesai saudara. Ini nih yang biasanya kalau habis diberkati kan maaf kadang-kadang lupa. Kecuali jemaat GBI PRJ. 10 orang kusta yang disembuhkan berapa yang kembali saudara? 1, 9-nya lupa saudara. Ya kan? Tapi mereka tersungkur. Tahu diri. Tersungkur, ampuni aku Tuhan. Kayaknya mungkin mereka tadi awalnya ragu. Dan ternyata Tuhan bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan bahwa mereka orang berdosa. Yang lebih istimewanya ketika Tuhan berkata. Kamu bukan lagi menjadi penjala ikan. Tapi akan menjadi penjala manusia. Masih ingat saudara? Mereka menarik perahunya. Ninggalin perahunya. Ninggalin jalannya. Ikut Tuhan Yesus. Saudara gak mudah. Mereka tinggal di Betsaida. Namanya rumah nelayan. Betul? Berarti yang namanya perahu saudara. Sama nelayan itu hal yang penting banget. Maaf nih saudara, kita handphonenya kalau ketinggalan bingung gak saudara? Bingung, aduh handphone di mana ini? Gitu kan saudara? Ini baru handphone. Ini jala dan perahu sesuatu yang sangat penting sekali buat mereka. Ketika Tuhan pilih mereka, mereka tinggalkan itu. Dan mereka ikut Tuhan. Mereka taruh hidup mereka untuk Tuhan. Disitulah terbentuk kemudian chemistry demi chemistry. Dan Tuhan selalu ingat apa yang mereka lakukan. Sehingga dalam beberapa hal, kok mereka sih yang dipilih? Maka pesan yang berikutnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya ini boleh menjadi berkat, sama-sama kita lihat. Trustworthy, dapat dipercaya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat GBI PRJ, kita semua dapat dipercaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dapat dipercaya. Percaya Tuhan itu baik. Tapi sekarang saudara, tidak cukup hanya menjadi orang yang percaya Tuhan. Loh gimana itu maksudnya? Jangan saudara salah ya. Tapi juga menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan. Beda ya saudara ya. Kalau bilang percaya Tuhan, maaf. Setan juga tahu itu Tuhan dan mereka gemetar loh. Manusia kita ini kadang-kadang gak gemetar loh. Iya kan? Setan gemetar saudara. Jadi kita harus going to the next level. Level berikutnya bagaimana supaya bisa melewati keterbatasan kita saudara. Maka jadilah orang yang dapat dipercaya. Hari ini Tuhan percayakan 2, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan akan percayakan 3. Tuhan percayakan 3, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan percayakan 5. Amin saudara. Orang yang dapat dipercaya akan melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya. Tidak melakukan setengah-setengah saudara. Karena orang yang dapat dipercaya, dia tahu bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupannya. Orang yang dapat dipercaya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak ada hal-hal negatif yang akan ada di dalam pikirannya. Saya mau kasih ambil contoh saudara. Dalam hidup ini kalau buka mata kadang-kadang kita bisa apa saudara? Marah. Benar? Boleh gak marah? Alkitab bilang lambat untuk marah. Jadi orang yang dapat dipercaya ketika dia mau marah saudara. Tiba-tiba hilang marahnya saudara. Oh ada Roh Kudus Tuhan yang menjamah hati. Orang yang dapat dipercaya bisa kecewa gak? Kadang-kadang bisa kecewa. Tapi ketika mau pikir kecewa, hilang lagi kecewanya saudara. Itulah saudara dan saya, tepuk tangan yang hebat. Gak lama-lama. Bilang, gak lama-lama. Kita kan manusia biasa, benar gak? Bisa marah, bisa kecewa. Tapi gak lama-lama.
lama. Sebentar saja, udah hilang. Mungkin kadang-kadang bisa juga apa? Iri. Lihat orang lebih ini, iri. Tapi saudaraku yang terkasih, enggak lama hilang. Bersama Tuhan, saudara dan saya melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Amin. Saya boleh minta teman-teman tim musik, kita akan sama-sama berdoa. Saudara, saya ingin ajak saudara melihat bagaimana agar dapat dipercaya, yuk dengan suara keras. Bagaimana agar dapat dipercaya untuk mengendalikan sesuatu yang besar. Mau dong kita dipercaya mengendalikan sesuatu yang besar, betul? Mulailah dengan belajar mengendalikan diri sendiri dengan baik. Tepuk tangan sekali lagi yang hebat buat Tuhan Yesus. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Berikan tepuk tangan yang hebat, mari sama-sama bangkit berdiri. Dengan lebih sungguh lagi katakan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena saya serahkan pada Allah, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau taburkan Tuhan. Boleh firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saatnya kita mengangkat tangan kita buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pak Victor Abraham ke tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pelayanannya Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istrinya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda
untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.